Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan sebentar di kota saya dan mengikuti kegiatan saya pagi hari ini. Ini adalah kota Manado di pagi hari. Kita bisa lihat uap air yang naik di atas permukaan laut karena hangatnya sinar matahari pagi. Hari ini kita akan melihat isi bawah laut di pinggir jalan raya di kota Manado, yaitu Jalan Trans Sulawesi yang bisa membawa kita sampai ke ujung Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan kamera drone, kita bisa melihat lebih jelas kontur laut dan terumbu di area ini. Selain luas, spot-spot ikan dan terumbu di sepanjang pinggir jalan ini banyak sekali. Bahkan sampai ke pusat kota Manado, seperti yang kita lihat di video ini. Juga banyak spot-spot cantiknya. Dari atas sini sudah terlihat ya gugusan terumbu karangnya dan begitu banyak titik yang menjadi spot untuk para diver dan snorkeler. Nah, di titik ini yang nanti kita akan masuk menyelam dan lihat isinya ya. Kita masuk ke laut melalui akses sebelah sini. Sebagai informasi, area ini dibangun oleh pemerintah pusat dan ditata rapi sebagai bagian dari pengembangan wisata Manado sebagai destinasi super prioritas. Sulawesi Utara juga merupakan daerah penghasil cengkeh. Karena sekarang ini lagi musim panen cengkeh, di sini kita bisa melihat cengkeh yang sedang dijemur. Wangi aroma cengkeh yang harum semerbak tercium begitu kuat di sekitar sini. Nah, tempat ini dibuat landai seperti ini agar bisa menurunkan bot kecil ataupun jet ski di sini. Biasanya saat air laut sedang pasang. Sekarang, yuk kita mulai masuk ke dalam air. Terumbu karang tidak hanya mempesona dengan keindahan dan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga merupakan bagian penting dari ekosistem laut yang mendukung kehidupan banyak spesies. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut paling tua di dunia, dengan beberapa formasi terumbu yang telah berkembang selama jutaan tahun. Terumbu karang pertama kali muncul sekitar 500 juta tahun yang lalu, dan telah menjadi rumah bagi berbagai spesies laut yang beraneka ragam. Terumbu karang modern yang kita lihat hari ini umumnya berusia antara 5.000 hingga 10.000 tahun. Keindahan dan keragaman hayati terumbu karang menjadikannya aset alam yang tak ternilai. Namun, terumbu karang kita saat ini berada dalam bahaya besar. Menurut penelitian terbaru, sekitar 75% dari terumbu karang di dunia terancam oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia yang merusak. Bahkan, diperkirakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, kita bisa kehilangan hampir semua terumbu karang kita dalam waktu 30 tahun ke depan. Terumbu karang di pinggir Jalan Manado adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Anda bisa dengan mudah mengakses dan menikmati keindahan bawah laut tanpa harus pergi jauh dari kota. Bayangkan betapa menakjubkannya melihat ikan-ikan berwarna-warni ini berenang di antara karang-karang yang indah hanya beberapa langkah dari peradaban modern. Kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menikmati dan belajar dari keindahan alam ini. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Mari kita jaga dan lestarikan terumbu karang ini agar generasi mendatang juga bisa merasakan keindahannya. Apakah teman-teman tahu jika terumbu karang ini adalah bukan tumbuhan, tetapi merupakan jenis hewan? Untuk lengkapnya, nanti bisa search di Google ya. Sebagai informasi, dari mulai Teluk Manado ini sampai ke Pulau Nain, masuk ke dalam area konservasi Taman Laut Nasional Bunaken, yang merupakan taman laut nasional pertama di dunia dan sudah didaftarkan ke UNESCO pada tahun 2005 sebagai World Heritage.
Oh iya, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kalau di pinggir jalan aja terumbu dan ikannya udah secantik ini, gimana isi laut yang di dekat Pulau Bunaken ya? Nanti ya saya buatkan video menyelam di laut sekitar Pulau Bunaken agar teman-teman juga bisa melihat keindahannya. Ayo datang dan nikmati keajaiban ikan dan terumbu karang di Manado sebelum mereka benar-benar punah. Setidaknya kita masih punya cerita tentang mereka untuk anak cucu kita nanti. Walaupun terumbu dan ikan-ikan karang terlihat cantik dan menarik, namun teman-teman hanya boleh melihat ya, jangan menyentuhnya. Karena ada beberapa jenis terumbu yang menurut penelitian akan mati jika kita sentuh. Nah, untuk jenis ikan cantik ini juga jangan dipegang ya, karena lionfish ini bisa mengeluarkan racun sebagai pertahanan dirinya. Tidak jauh dari pinggiran, kita bisa menemukan anemon besar. Dan anemon biasanya adalah rumah dari clownfish atau si Nemo. Seperti di dalam filmnya, memang ikan ini hidup berkeluarga. Ada sepasang induk dan beberapa anaknya. Cuma mereka ini pemalu, jadi seringnya bersembunyi seperti ini jika kita dekati. Selain menyelam di dekat Pulau Bunaken, saya juga sering membawa tamu untuk scuba diving di area ini, terutama untuk diver pemula. Karena di sini bisa dibilang tidak ada arus yang kuat dan tidak terlalu dalam, dengan visibilitas atau kejernihan air yang baik. Setelah puas snorkeling dan freediving, waktunya kita kembali ke darat untuk sarapan sambil ngopi. Sebelumnya kita bilas dulu di sini. Walaupun disediakan tempat bilas dan ganti pakaian, tapi saya biasa bilas di sini karena airnya jauh lebih kencang. Dulunya, sebelum dibangun oleh pemerintah pusat, daerah sepanjang pesisir ini dipenuhi bangunan-bangunan sederhana tempat orang berdagang. Sekarang setelah difasilitasi, jadi lebih rapi dan teratur ya. Buat saya, setelah puas menikmati taman bawah laut, waktunya sarapan pisang goreng yang dicocol dengan sambal rawon. Minumnya bisa dengan kelapa muda, atau kalau saya sih lebih suka kopi panas, buat sekalian menghangatkan tubuh setelah berada cukup lama di dalam air. Nah, demikian teman-teman perjalanan saya snorkeling dan diving di pagi hari ini di pinggiran jalan Laut Manado. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh di-like ya, dan di-share ke teman-teman Manado atau yang berencana untuk datang ke Manado. Sampai ketemu di video berikutnya.